Terletak di pusat kota Jakarta, tepatnya di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, wayang orang Barata masih kokoh berdiri sejak tahun 1963 dengan nama awal Wayang Wong Pancamurti. Seiring berjalannya waktu, grup itu harus bubar. Anggotanya hanya sebagian saja yang bertahan, hingga membuat paguyuban baru dan berubah nama menjadi Wayang Orang Barata pada tahun 1972. Untuk mempertahankan wayang orang Barata, paguyuban menggunakan strategi seperti memangkas waktu penampilan yang semulanya bisa sampai 5 jam, kini hanya 2 jam. Jangan membayangkan penampilan yang membosankan, karena para pemainnya kini mampu memainkan peran secara ekspresif dan hidup. Penampilannya pun sangat berbeda dengan wayang dua dimensi seperti kebanyakan. Agar tidak membosankan, setiap pertunjukan wayang orang Barata turut melibatkan teknologi terkini, termasuk cerita-cerita yang masih relevan dengan masyarakat di era sekarang. Itu pasti ada perkembangan. Jadi kalau dulu itu orang menonton wayang 5 jam sampai 6 jam masih kuat, tapi dengan dialog. Dan itu hanya diminati oleh orang-orang Jawa yang ngerti tentang bahasa Jawa. Kalau sekarang ya, sekarang itu kita balik. Kita berupa tarian yang kita perbanyak. Kita bagaimana caranya untuk apa yang kita tampilkan itu tersampai ke anak-anak generasi sekarang. Makanya kita pakai inovasi. Sebelum pementasan ini dimulai ada narator yang menceritakan dengan bahasa Indonesia yang nasional istilahnya. Jadi sebelum penonton itu yang non Jawa terutama sebelum menikmati acara itu udah disanguin atau udah dikasih pengertian bahwa ini ceritanya nanti gini. Tinggal endingnya bagaimana kelanjutannya, nah itu tinggal divisualkan di situ. Pertunjukan juga menceritakan kisah yang update sesuai perkembangan zaman dan isu yang sedang terjadi. Wayang orang Barata juga ikut andil dalam perkembangan era sosial media yang dapat membuat kesenian ini meluas dan tetap eksis di tengah persaingan pertunjukan digital. Menurut aku sih, sebenarnya Gen Z anaknya kan sangat FOMO ya. Kita bisa manfaatin itu untuk menarik minat Gen Z. Kadang mereka kan sekarang sangat sosmed banget nih, jadi bisa mungkin dari pengelola wayang orang Barata untuk lebih gencar lagi deh marketingnya melalui sosial medianya, jadi yang lebih masuk ke anak-anak Gen Z gitu sih menurut aku. Jadi lebih ditingkatkan aja lah, maksudnya ya tren-tren yang ada, jadi bisa masuk tuh lewat tren-tren itu gitu. Aku rasa ini ya sebagai apa sih, opsi yang lebih raw dan lebih beda gitu. Kita kan kalau biasanya nonton kayak misalnya drama-drama itu lebih fragmented, cuma ini lebih raw dan lebih bagus, tahu budaya sendiri gitu. Iya. Scene yang paling disukain tadi apa? Oh, scene ini sih. Waktu Bima versus si Gondomonyonya itu, kan dia kan ketusuk kuku Ponconoko sampai dada itu kan, sampai meninggal. Dan itu menurut aku kelegoan seorang paman buat aku nggak apa-apa musuh ini orang, cuma ini orang bakal jadi orang lebih baik gitu. Menonton pertunjukan wayang orang Barata yang telah dimodifikasi oleh para pelakunya memberikan sensasi tersendiri dengan lakon yang penuh aksi dan drama, serta kepiawaan para pemain yang memukau. Mereka terus menggali potensi dari pemain, bahkan cerita yang ditampilkan agar bisa dinikmati oleh para Gen Z, sehingga misi mereka untuk bisa mempertahankan budaya tradisi negeri bisa tercapai. Nah sekarang ini yang kita tonjolkan atau kita ini kan, saya meregenerasi pemain, tapi saya juga harus meregenerasi penonton. Nah itu gimana caranya biar ada komunikasi antara pemain dengan penonton kan gitu. Makanya saya harus menyampaikan penonton notabene yang non Jawa itu paham dan ngerti akan cerita itu. Makanya kita perbanyak bentuk tari maupun visual yang gampang ditangkap oleh anak-anak sekarang gitu loh. Wayang orang Barata tidak hanya menyajikan cerita mitologi, tetapi juga menampilkan keindahan tarian, musik dan kostum yang mempesona.
Pertunjukan ini membawa penonton dalam perjalanan spiritual, memahami kondisi saat ini, dan larut dalam emosional. Menghidupkan kembali nilai-nilai kehidupan dengan cara yang modern serta menarik.